Assalamualaikum anak-anak, perkenalkan nama saya Rifas Nabila, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Prodi PGSD. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang dampak pencemaran lingkungan serta peran masyarakat dalam pelestarian lingkungan. Yuk simak videonya bersama-sama. Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan hidup yang terdapat di Indonesia sebagai suatu sistem yang terdiri dari lingkungan alam atau ekosistem, lingkungan sosial atau sosiosistem, dan lingkungan buatan atau teknosistem, di mana ketiga subsistem ini saling mempengaruhi satu sama lain. Sasaran pengelolaan lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 adalah yang pertama, tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup. Yang kedua, terwujudnya manusia di Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup. Yang ketiga, terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan. Yang keempat, tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup. Yang kelima, terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. Dan yang kelima, terlindunginya negara kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan merupakan masuknya zat, energi, atau komponen lain yang menyebabkan perubahan tatanan lingkungan akibat dari kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sebagaimana mestinya. Berikut ini merupakan berbagai jenis pencemaran lingkungan yang ada di Indonesia. Yang pertama ada pencemaran tanah, yang kedua ada pencemaran udara atau polusi udara, yang ketiga ada penggundulan dan pembakaran hutan secara liar, dan yang terakhir ada pencemaran air. Pencemaran tanah merupakan keadaan tercemarnya permukaan tanah oleh berbagai macam bahan kimia buatan manusia yang masuk ke dalam lapisan tanah dan merusak lingkungan, serta adanya pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan dan tidak seimbang antara kebutuhan dan kapasitas. Penyebab dari pencemaran tanah ini berasal dari limbah industri, kebocoran bahan bakar, dan teknik pengolahan sampah yang tidak sehat. Berikut ini merupakan dampak dari pencemaran tanah. Yang pertama, meningkatnya polusi tanah. Yang kedua, berubahnya pola iklim. Yang ketiga, meningkatnya risiko kebakaran. Dan yang keempat, meningkatnya tanaman yang tercemar. Pencemaran udara merupakan suatu kerusakan lingkungan berupa penurunnya kualitas udara karena masuknya unsur-unsur berbahaya ke dalam kandungan udara atau atmosfer bumi. Penyebab dari adanya polusi udara ini berasal dari abu vulkanik, letusan gunung, asap rokok, asap kendaraan bermotor, asap kebakaran sampah, asap pabrik, dan asap pembakaran hutan. Berikut ini merupakan dampak yang diakibatkan oleh pencemaran udara. Yang pertama, ada penurunan kualitas udara akibat pencemaran menimbulkan berbagai penyakit, terutama penyakit yang berhubungan dengan pernafasan. Yang kedua, penggunaan produk pendingin ruangan yang mengandung CFC
atau freon seperti freezer dan AC dapat merusak lapisan ozon. Yang selanjutnya, suhu bumi meningkat karena konsentrasi karbon dioksida dan karbon monoksida yang tinggi menyebabkan efek rumah kaca. Dan yang terakhir, abu vulkanik dari letusan gunung berapi mengakibatkan hujan asam yang mengganggu pertumbuhan tanaman. Penggundulan dan pembakaran hutan secara liar merupakan usaha menebang pohon yang ada di dalam kawasan hutan. Hal ini biasanya dilakukan oleh seseorang maupun badan usaha, sehingga banyak terjadi pembakaran hutan yang dilakukan tanpa izin dan tidak terkendali. Bahkan pernah terjadi pembakaran hutan pada tahun 2019 di Pulau Kalimantan yang mengakibatkan timbulnya penyebaran pencemaran udara yang ditimbulkan oleh kabut asap pembakaran hutan dan terasa dampaknya sampai ke Riau dan juga Pulau Sumatera. Penyebab dari penggundulan dan pembakaran hutan secara liar adalah perluasan lahan pertanian, pembalakan atau logging, penggunaan kayu bakar, pembangunan pemukiman, dan penambangan terbuka. Berikut ini merupakan dampak yang ditimbulkan oleh penggundulan dan pembakaran hutan secara liar. Yang pertama, mengakibatkan turunnya sumber daya air bersih. Yang kedua, mengakibatkan pemanasan global. Yang ketiga, mengakibatkan kerusakan habitat satwa liar. Yang keempat, merusak resapan air hujan, sehingga mengakibatkan longsor dan banjir. Dan yang terakhir, mengakibatkan hilangnya kesuburan tanah. Pencemaran air merupakan masuknya zat, energi, atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air limbah yang telah ditetapkan. Limbah-limbah yang masuk ke dalam permukaan air ini berasal dari limbah industri, limbah rumah tangga, limbah pertanian, pertambangan minyak lepas pantai, dan kebocoran minyak tanker. Dampak yang ditimbulkan oleh pencemaran air adalah berkurangnya kebersihan permukaan air, matinya ikan-ikan di laut, dan tidak lagi tersedianya air bersih. Peran serta masyarakat dalam melakukan pelestarian lingkungan. Peran serta masyarakat pada dasarnya merupakan suatu proses yang melibatkan masyarakat, umumnya dikenal sebagai proses komunikasi dua arah yang berlangsung secara terus-menerus untuk meningkatkan pengertian masyarakat secara penuh atas suatu proses kegiatan, di mana masalah-masalah dan kebutuhan lingkungan sedang dianalisa. Peran serta masyarakat memiliki beberapa tujuan, yaitu meningkatkan pengalaman belajar masyarakat, karena dengan pengalaman belajar, masyarakat berperan serta secara sosiologis dan memberikan seseorang kepercayaan penuh agar lebih baik lagi untuk berperan lebih jauh dalam lingkungannya. Yang kedua, meningkatkan komunikasi antar masyarakat. Dengan aktifnya berperan dalam suatu kegiatan, seseorang tidak akan merasa terasingkan, karena dengan berperan serta akan meningkatkan perasaan dalam seseorang bahwa ia merupakan bagian dari masyarakat. Meningkatkan tanggung jawab masyarakat, karena dengan kesempatan untuk berperan serta dalam kegiatan publik ini akan memaksa seseorang untuk membuka cakrawala pikirannya dan mempertimbangkan kepentingan publik, sehingga orang tersebut tidak semata-mata memikirkan kepentingannya sendiri. Menimbulkan dukungan pada pemerintah. Ketika seseorang langsung terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi hidupnya,
Mereka cenderung akan mempunyai kepercayaan lebih dan menerima hasil akhir dari keputusan tersebut. Sebagai cerminan kebutuhan dan keinginan masyarakat, melalui peran serta masyarakat, distribusi yang lebih adil atas keuntungan pembangunan yang akan didapat karena rentang kepentingan yang luas tercakup dalam proses pengambilan keputusan. Sebagai komitmen sistem demokrasi, dan yang terakhir menjadikan masyarakat sebagai sumber informasi yang lebih berguna. Berdasarkan dari masing-masing individu untuk melakukan tindakan pelestarian lingkungan hidup, maka semua masyarakat harus membawa dampak yang sangat besar bagi perbaikan lingkungan hidup tersebut. Berikut ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak melakukan penebangan liar, mengolah sampah anorganik, bergotong royong dalam membersihkan lingkungan, meminimalisir penggunaan kendaraan pribadi, menghemat penggunaan listrik dan air, menghemat penggunaan kertas dan pensil, dan memanfaatkan barang hasil daur ulang. Berikut ini merupakan berbagai upaya pelestarian lingkungan hidup. Yuk simak videonya. Mencintai lingkungan adalah cara kita untuk ikut serta menjaga kelestarian lingkungan. Mencintai lingkungan dapat dilakukan dengan cara sederhana. Apa saja yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan? Membuang sampah pada tempatnya. Dengan membuang sampah pada tempatnya, kita akan menjaga lingkungan sekitar kita tetap bersih. Mengelompokkan sampah berdasarkan jenisnya. Jenis-jenis sampah dikelompokkan menjadi sampah organik, sampah non-organik, dan sampah B3. Sampah organik adalah jenis sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, sayuran, daun-daun kering, dan sebagainya. Sampah ini dapat diolah lebih lanjut menjadi pupuk kompos. Sampah non-organik adalah sampah yang tidak mudah membusuk seperti kantung plastik, botol minuman, kaleng, dan sebagainya. Sampah-sampah ini dapat kita daur ulang kembali. Sampah B3 adalah sampah bahan yang berbahaya dan beracun. Contohnya limbah rumah sakit, limbah pabrik, dan limbah bahan-bahan elektronik lainnya. Sampah B3 ini beracun, mudah meledak, mudah terbakar, dan bersifat reaktif. Menghemat penggunaan kertas. Dengan menghemat penggunaan kertas, kita bisa menyelamatkan pohon-pohon dan kayu-kayu yang ada di hutan. Merawat tumbuhan dan hewan yang ada di rumah. Dengan merawat tumbuhan dan hewan, kita bisa menjaga mereka dan menjaga diri kita sendiri. Menggunakan transportasi yang ramah lingkungan. Dan yang terakhir, tidak boros dalam menggunakan energi. Sekian pemaparan video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.